3 to 1 Podcast MA Nulko, The Millennial Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MA Nulko bersama saya Uli Nikmat. Nah, di podcast kali ini kita telah kedatangan tamu, yakni Ustadz Muhammad Subadar. Beliau sebagai penyampai materi ke-NU-an di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita langsung berbincang-bincang saja dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah bersedia untuk hadir di madrasah kami. Ya, sama-sama. Dan berhubung ngomong-ngomong Ustadz kan tadi telah menyampaikan materi mengenai keaswajaan di madrasah kami. Nah, menurut Ustadz sendiri bagaimana kesan tentang adanya kegiatan hari ini di MANU itu sendiri? Terima kasih. Ya, yang pertama saya sampaikan terima kasih ya telah diajak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang rutin sebenarnya ini kan, kegiatan rutin ini. Dan ini momennya memang pas sekali menjelang Hari Lahir ke-96 kegiatan ini dilaksanakan dan saya rasakan luar biasa, keren banget. Tinggal ya hanya nambah pernak-perniknya saja ya dari sebuah kegiatan ini. Pernak-pernik itu gimana Ustadz? Ya biar bagaimana kegiatan ini mampu mengajak kaum milenial dimanapun untuk kemudian semakin seneng ya. Yang tahulah Kak, kelompok-kelompok milenial Gen Z itu kan paham betul apa sih psikologinya kelompok milenial Gen Z. Nah, tinggal nambah kalau kontennya sebenarnya sudah keren banget, apalagi untuk generasi milenial Nahdlatul Ulama nanti ini keren banget, tinggal kemudian pengembangannya. Lantas menurut Ustadz sendiri kan sekarang zaman sudah bertambahnya zaman, itu kan ada beberapa akhlak generasi muda NU yang memang mereka generasi muda NU mengaku NU, tapi kan ada kalangan dari mereka juga yang menyimpang dari akhlak ataupun ajaran yang telah NU ajarkan gitu loh. Menurut Ustadz sendiri, pandangan Ustadz sendiri bagaimana pandangan Ustadz mengenai generasi muda di zaman sekarang, generasi muda NU di zaman sekarang ini? Itu sejatinya sih berawal dari ingin menunjukkan jati diri saja, menunjukkan eksistensi. Anak muda itu kan dia melakukan sesuatu itu kaitannya ingin menyampaikan kepada orang di luarnya bahwasanya ini saya ada. Ya macam-macam kemudian komentarinya. Ada yang negatif itu kan ya ketika ada anak muda kemudian ini dari sisi pakaiannya dia pakai pakaian yang ya kalau bahasanya anak sekarang alapang gitu ya. Itu kan banyak kan? Itu kan bagian sebenarnya untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Cuman memang cara yang mereka lakukan mungkin ya sebatas itu yang mereka pikirkan. Nah, saya pikir NU ya ini kalau kalangan muda NU kalau ingin menunjukkan eksistensi diri ya jangan sampai jauh dari ajaran orang tua kita di Nahdlatul Ulama, terutama dalam akhlakul karimah, tata krama ya. Termasuk ketika bergaul dengan orang lain di luar lingkaran Nahdlatul Ulama, kita harus tetap pakai ajaran-ajaran para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, orang tua kita yang begitu luar biasa ajarannya. Nah, tapi kan memang akhir-akhir ini kita disuguhkan pada sebuah teknologi digital yang luar biasa, globalisasi ini luar biasa. Ada semacam dalam proses transisi ini kayak kena goncangan ya, gempa gitu ya saat, dan kemudian mereka tergoyang. Ya ini tinggal ayolah kalau memang kader muda, anak muda NU ya, ayo sekali lagi kita boleh berpikir jauh ke depan, menunjukkan eksistensi ke depan itu seperti apa ya, harus berangkat dari melihat tradisi, melihat tata krama para
orang tua kita. Ya, kalau di NU itu kan ada jargon al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslam. Nah, itu kita itu bolehlah kita itu dengan hal yang baru, kita tidak boleh kemudian anti teknologi, tidak boleh anti, ya mengikuti tapi cari yang relevan dengan ajaran-ajaran para ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, relevan dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Contohnya kalau guru kita mengajari kita tidak boleh saling mencaci maki, ya berarti di dunia teknologi ini kita tidak boleh saling mencaci maki. Nah, kayak gitu. Tapi kan Ustaz, terkadang itu saya sendiri sebagai siswa, teman saya kan, ya apalagi teknologi namanya handphone, itu kan pertemanannya, pergaulannya itu meluas, apalagi di pertemanan Facebook ataupun di aplikasi lainnya. Terkadang saya sendiri sebagai siswa merasa kalau saya itu menyimpang dari ajaran NU, tapi itu menurut saya apa ya? Seakan-akan kami siswa gitu kayak terbawa arus gitu loh Ustaz. Menurut kami itu benar, tapi kalau menurut ajaran NU itu termasuk di luar ajaran NU. Nah, menurut Ustaz bagaimana sih cara untuk kami sebagai siswa, sebagai generasi muda, untuk sebagai benteng kami menyikapi tentang memang NU kan harus mengikuti perkembangan zaman, tapi ya kata Ustaz tadi jangan sampai kita harus relevan, jangan sampai kita itu menyimpang dari ajaran. Nah, menurut Ustaz sendiri mungkin Ustaz memiliki saran untuk kami sebagai siswa agar kami mempunyai benteng untuk tidak ikut perkembangan zaman yang di luar batas itu. Iya, yang tergolong negatif Pak. Ya, yang pertama menurut saya kalau di lingkungan MANU ini ya berbahagialah sampean semua kan gitu ya. Kenapa? Karena sampean masih di ruang-ruang yang menurut saya masih ada penjaganya. Bagi yang kemudian di luar ini, menurut saya kalau memang pingin ini istilahnya bisa betul-betul menjaga itu ya kita tidak boleh jauh-jauh dengan guru-guru kita. Ketika terjadi apapun kita kecenderungan anak muda pelajar itu curhatnya ke teman. Iya. Ya. Kenapa kok tidak curhat kepada gurunya, ustadznya, ustazahnya, ya, ke mereka atau ke orang tuanya. Semisal orang tua saya tidak biasa, kita tidak terbiasa ya ke ustazahnya. Bagaimanapun ustazah itu adalah orang tua kita ketika di sekolah, guru-guru kita itu ya ke beliau-beliau aja. Kalau mau dari pesantren ya kepada murabinya, nah, ya, kepada gurunya. Ini akan lebih baik. Minta arahan. Ya, insya Allah selama kita selalu ingin mendapatkan arahan-arahan, kita menerima arahan-arahan itu baik, insya Allah kita akan terjaga dari sesuatu yang negatif. Yang terjadi kan ketika mereka semakin jauh dari mendapatkan arahan-arahan dari bimbingan, semakin jauh dapat bimbingan dari guru-guru kita, maka kita akan semakin jauh ketersesatan kita gitu. Ya, sementara dalam belajar ini ya guru-guru itulah tempat menunjukkan jalan. Tidak jauh-jauh dari guru. Curhat ya lebih enak curhat kepada guru daripada kalau bisa sesama teman itu ya benar mendengarkan, tapi untuk mencari solusinya ya masih sama-sama curhat-curhatan akhirnya. Seperti itu. Lantas bagaimana harapan besar Ustadz mengenai harapan besar Ustadz terhadap generasi muda NU untuk mengawali 1 abad ke depannya ini? Pastinya harapannya besar sekali karena kita hari ini ya kalau di dalam hasil riset itu Indonesia itu mendapatkan bonus demografi. Apa bonusnya? Adalah jumlah anak-anak usia muda, usia produktif ini sangat besar sekali. Nah, karena di Indonesia ini mayoritas adalah Nahdliyin,
maka bonus demografi itu pun ya sama, selaras. Itu berarti bonus demografinya adalah Nahdliyin muda, anak-anak muda. Ya harapannya biar kemudian bonus demografi ini menjadi positif, ya generasi muda Nahdliyin ini harus betul-betul ini tidak keluar dari yang diajarkan oleh orang tua NU. Malah saya mendorong, ayo aktif di Nahdlatul Ulama. Aktif di mana? Ya, kalau pelajar ya aktif di NUI PBNU. Kalau mahasiswa bisa di PMII. Ya, kalau untuk kalangan pemudanya dan pemudinya bisa di Ansor dan Fatayat. Nah, ketika aktif di sana, insya Allah kita akan terjaga untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Dan itu akan sangat berpotensi positif terhadap berpengaruh besar kepada ini kita menuju satu abad Nahdlatul Ulama ini. Karena satu abad Nahdlatul Ulama ini akan disokong betul oleh tenaga-tenaga muda ini. Ya sampean-sampean semua ini nanti yang akan mengawal satu abad ini. Artinya ayo betul-betul tunjukkan diri sebagai pemuda Nahdlatul Ulama, pelajar Nahdlatul Ulama, dan ambil peran itu, dan kemudian jangan ragu-ragu untuk kemudian menunjukkan diri, ya yang pasti diri positif ya. Jangan ragu-ragu. Sampean bisa apa di bidangnya, laksanakan di situ. Yang pintar di dunia apa istilahnya, di semisal ada anak muda pintar di hobi motor, ya cari bagaimana mengelola itu menjadi positif. Dan di perempuan hobi masak, bagaimana hobi masak itu bisa mengantarkan ya. Atau di fashion, bagaimana kita menjadi sebuah role model fashion yang digambarkan oleh kalangan Nahdliyin. Kayak gitu ya. Jadi ya, di dunianya memang menyukai di mana ya itu yang implementasikan pastinya harus positif. Karena satu abad Nahdlatul Ulama ini betul-betul NU merasakan bonus positif dari demografi. Seperti itu. Tadi kan bilang, ya sampean termasuk beruntung kan sampean sekolah di kalangan ya. Yeah. Berarti kan tempat sekolah terus tempat kita bekerja sama, tempat kita belajar itu juga berpengaruh dalam mengekspresiasikan tentang NU tersebut. Yeah. Menurut Ustaz sendiri, misal ya saya beri angka dari 1 sampai 10 tentang madrasah ini, tentang sekolah kami, tentang MAN Ulqa ini, berapa angka yang Ustaz pilih? Angka berapa yang Ustaz pilih dari angka 1 sampai 10 untuk madrasah aliyah NU gitu ya? Saya suka angka 9. Kenapa? 9, kenapa kok 9 ya? Pastinya madrasah ini juga masih butuh bagaimana pengembangannya untuk penyempurnaan itu. Kalau angka 10 kan sempurna. Angka 9 ini adalah angka yang pas bahkan untuk MANU, karena saya lihat luar biasa sekali anak-anak mudanya walaupun di lingkungan madrasah gitu ya. Tapi tidak gagap teknologi. Wah, ini kan penting ini ya. Iya, kan jangan dikira kemudian madrasah. Terus, kemudian ya, ada guyonannya di Jawa itu di kampung-kampung itu kan bukan madrasah, mandarasah gitu ya. Mandarasah. Sekolah di mana? Mandarasah gitu. Ya, itu jangan sampai apa yang saya lihat di sini nggak gagap teknologi. Ini di madrasah aliyah punya podcast, banget kan gitu kan ya, keren banget gitu ya. Ya itu menurut saya. Dan bagi sampean-sampean yang pelajar-pelajar ya di tingkatan di bawahnya, ya kalau pingin terutama di wilayah Lekok dan sekitar yang terdekat di wilayah Lekok, nggak usah bingung-bingung lah kalau mau mencari sekolah gitu ya. Ini ada madrasah aliyah Nahdlatul Ulama Lekok. Di sini sudah luar biasa sekali. Saya rasakan suasananya, iklimnya, antusiasme dari anak-anak mudanya, pelajarnya luar biasa sekali. Dan buktinya salah satu yang terlihat ya di podcast ini. Hostnya anak muda, pelajar, gitu. Ya, kan bukan guru kan ini hostnya kan? Masih belajar, ya, luar biasa ya. Ini bagian
ingin melatih kepercayaan diri. Dan saya yakin ya jarang ya ditemui ya sekolah-sekolah apalagi di wilayah sekolah-sekolah di wilayah kecamatan ya, di lingkungan bukan wilayah pusat kota ya. Ada sekolah semacam ini luar biasa sekali. Maka saya nilai 9 itu adalah pantas untuk MANU Lekok ya. Alhamdulillah atas segala semua yang Ustadz sampaikan, masukan, saran, komentar, apapun itu yang telah Ustadz lontarkan tadi, kami Madrasah Alif Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, termasuk penilaian panjenengan tentang madrasah kami. Terima kasih, dan semoga semua yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat untuk kami, madrasah kami, untuk para peserta, para penonton ya, penonton di rumah mungkin. Terima kasih, dan semoga semuanya menjadi bermanfaat dan berkah. Amin. Untuk kami dan amin. orang lain. Sekian podcast di MANU kali ini. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.